Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jekonia Aquila Fuka dari tim pemerintah. Dengan mosi, Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelum itu saya akan memberikan bayangan untuk tim kontra. Bayangkan, seorang ayah yang telah bekerja di pabrik selama 15 tahun, setiap hari ia dibangun pagi, bekerja dengan tekun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi suatu hari, manajer perusahaan mengumumkan bahwa sebagian proses produksi akan digantikan oleh robot otomatis. Tanpa pelatihan ulang, tanpa jaminan transisi, ia dan ratusan rekannya dianggap tidak lagi dibutuhkan. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak kompeten, tapi karena mesin dianggap lebih murah, lebih cepat, dan tak pernah lelah. Langsung saja saya akan masuk kepada background kami. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan manufaktur semakin banyak menggantikan tenaga manusia dan mesin, seperti contoh robot, demi adanya efisiensi. Meski ini menguntungkan secara ekonomi, baik dari perusahaan dan sisinya, hal ini dapat menyebabkan pengangguran massal, terutama kalangan pekerja dengan keterampilan menengah ke bawah atau rendah, seperti buruh pabrik yang dapat mudah digantikan. Ketimpangan pun semakin tajam, perusahaan mendapatkan untung yang besar, sementara pekerja kehilangan mata pencariannya. Ingat, kita tidak menolak adanya otomatisasi. Kami tetap mendukung selama tetap memperhatikan keadilan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan adanya pajak dapat mendanai pelatihan, bantuan sosial yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Lalu kita mengartikan 3 definisi dalam posisi itu. Yang pertama yaitu adalah pajak, yaitu adalah pengenaan tarif pajak yang lebih besar dari standar yang ditujukan sebagai bentuk pengendalian kebijakan. Lalu yang kedua yaitu perusahaan manufaktur, yaitu adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengelolaan barang secara produksi secara massal dalam proses produksinya. Lalu yang ketiga yaitu adalah otomasi terhadap sebagian besar kerjanya, yaitu adalah penggantian mayoritas tenaga kerja dari yang awalnya manusia yang digantikan oleh mesin, robot ataupun AI yang dapat mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam proses produksinya. Di sini kita tidak membatasi, misalkan suatu perusahaan memiliki satu robot untuk tenaga kerjanya itu seperti apa. Kami membatasi yang lebih besar, seperti perusahaan besar yang melakukan otomatisasi manufaktur. Besarnya itu seperti apa? Yaitu adalah sebesar perusahaan yang memiliki margin profit sebesar 10 triliun per tahun. Seperti perusahaan apa? Contohnya Indofood, Unilever, perusahaan rokok seperti Sempurna, Gudang Garam, dan sebagainya. Nah, lanjut untuk saya akan menjelaskan kenapa MOSI ini begitu penting. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, MOSI ini penting karena penggunaan pajak tinggi terhadap perusahaan yang menggantikan sebagian besar tenaga kerjanya dengan otomatisasi adalah bentuk intervensi negara untuk melindungi masyarakat kelas menengah sampai ke bawah, bukan untuk menghambat kemajuan teknologi tersebut. Sekarang bayangkan seorang seorang buruh pabrik ataupun buruh yang digaji akan mendapatkan suatu gaji yang akhirnya akan mendapatkan dikenakan suatu pajak oleh negara. Nah, bayangkan jika mereka tidak memiliki pekerjaan, otomatis negara tidak akan dapat mengenakan pajak terhadap buruh tersebut. Alhasil tidak ada transisi atau redistribusi kelanjutan. Maka dari itu negara perlu subsidi silang, yaitu dengan adanya apa? Dengan adanya perusahaan diberikan sebuah pajak yang besar. Lalu untuk status quo saat ini otomatisasi di sektor manufaktur meningkat seiring perkembangannya zaman teknologi. Banyak perusahaan mulai mengganti tenaga manusia dengan alasan efisiensi. Belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenakan pajak praktik ini. Kami akan memberikan 3 data, yaitu yang pertama, McKinsey Global Institute, yaitu menyebut Indonesia berpotensi akan menggantikan hingga 23 juta pekerja dengan otomatisasi pada tahun 2030. Lalu yang kedua, mengutip Twitter Bill Gates dalam situs X, ia mengusulkan agar perusahaan yang mengganti pekerjaan dengan robot dikenakan pajak. Lalu yang ketiga, ranah global, mengutip ucapan Klaus Schwab, founder WEF atau World Economic Forum, diperkirakan 85 juta pekerja akan digantikan oleh mesin pada tahun 2025. Lanjut untuk saya akan memberikan sifat asli dari MOSI ini, yaitu negara yang akan memberlakukan pajak tinggi terhadap perusahaan itu bersifat protektif dan intervensionis, bukan pasif terhadap dampak negatif otomatisasi. Negara ini memastikan bahwa kemajuan teknologi yang menyebabkan otomatisasi tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan, tapi juga melindungi hak dan kesejahteraan bagi warganya.
Sebelum itu saya akan memberikan 3 argumen dan mekanisme pada argumen saya. Yang pertama yaitu adalah otomasi menyebabkan pengangguran struktural. Dalam dunia industri saat ini otomatis memang meningkatkan efisiensi produk. Namun ketika sebagian besar manusia digantikan oleh mesin, jutaan pekerja terutama buruh pabrik kehilangan tak hanya lagi pekerjaan tersebut, tetapi juga orang di sekitarnya seperti keluarga. Bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang lain? Apakah anaknya bisa diberi makan? Apakah mereka tidak dapat terkena dampak hal tersebut? Lalu yang kedua yaitu keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Perusahaan yang melakukan otomasi memang menghemat biaya, meningkatkan keuntungan dan efisien. Namun siapa yang dapat menanggung dampaknya? Masyarakat kelas pekerja, mereka kehilangan pekerjaan sementara para pemilik modal menikmati hasil efisiensi tersebut. Melalui pengenaan pajak, negara dapat mendapatkan sumber dana untuk mendanai program-program sosial seperti pelatihan ulang, jaminan pengangguran, ataupun penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ini adalah bentuk redistribusi kekayaan yang adil dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu pajak sebagai insentif tanggung jawab sosial. Kami percaya bahwa pajak tinggi bukanlah bentuk hukuman, melainkan mekanisme insentif agar perusahaan lebih bijak dalam menerapkan otomasi. Dengan adanya pajak tinggi, perusahaan akan lebih selektif mengganti tenaga kerja manusia, tergerak untuk menyediakan program transisi bagi pekerjaan yang terdampak, terlibat aktif dalam upskilling tenaga kerja lokal. Dengan kata lain, ini adalah dorongan agar otomatisasi berjalan dengan etika dan bertanggung jawab sosial, bukan semata-mata demi laba. Baik, untuk penutupan, kami tidak menolak kemajuan, kami tidak anti teknologi, tapi kami percaya bahwa kemajuan tanpa keadaan hanya jalan menuju ketimpangan. Melalui mosi ini, negara hadir bukan untuk menghambat inovasi, melainkan untuk memastikan bahwa tak satu pun rakyat tertinggal oleh mesin. Karena itu kami berdiri tegak mendukung mosi ini demi masa depan yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila 7 menit.